Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Kurnia Putra. Di sini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Namun untuk dapat memahami materi tersebut, pertama-tama kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Langsung saja, ini adalah identitas dari materi yang akan kita bahas. Sedangkan berikut adalah peta konsepnya. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu linier. Linier merupakan suatu fungsi matematika di mana derajatnya berderajat 1 atau variabelnya berpangkat 1. Dalam bentuk geometri, bentuknya adalah sebuah garis lurus. Nah, setelah paham apa itu linier, kita akan belajar tentang kuadrat, polinom, rasional, dan irasional, serta masalah kontekstual yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama yaitu pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum belajar pertidaksamaan kuadrat, kita harus tahu dulu tuh, apa sih persamaan kuadrat? Pada jenjang SMP, kita sudah pernah belajar apa sih persamaan kuadrat itu. Mari kita ingat kembali. Di sini misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, memiliki penyelesaian apa? Di sini kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita menggunakan pemfaktoran. Di sini kita misalkan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 memiliki penyelesaian x1 dan x2, di mana x1 dan x2 merupakan akar-akar atau pembuat 0. Bagaimana sih metode pemfaktoran? Nah, di sini kita harus mencari bentuk linier atau perkalian linier dari fungsi kuadrat tersebut. X kuadrat min 2x min 3. Nah, faktornya adalah x min 3 dikali x plus 1. Mengapa demikian? Karena dengan metode pemfaktoran, kita dapat menentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat tersebut. Kita ingat kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini faktor dari persamaan kuadrat tersebut yaitu adalah x plus m dikali x plus n sama dengan 0. Jadi faktornya adalah x plus m dan x plus n. Selanjutnya, m plus n haruslah sama dengan b. Dan hasil perkalian m dan n haruslah sama dengan c. Ini berlaku untuk nilai a sama dengan 1. Nah, pada persamaan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, memiliki nilai m plus n sama dengan negatif 2, karena b-nya negatif 2. Di sini antara m dan n, bilangan yang lebih besar harus bernilai negatif. Kenapa demikian? Karena hasil penjumlahannya adalah bilangan negatif, yaitu negatif 2. Selanjutnya, hasil kalinya m kali n haruslah bernilai negatif 3 karena c-nya adalah negatif 3. Hasil perkalian m dan n yang menghasilkan negatif 3 ada dua opsi. Yang pertama, 1 dikali negatif 3 dan 3 dikali negatif 1. Di sini, bilangan terbesarnya adalah 3, maka kita pakai negatif 3 karena bilangan terbesar harus negatif. Dengan demikian, faktornya menggunakan m sama dengan 1 dan n sama dengan negatif 3. Didapatkan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan x plus 1 dikali x min 3. Nah, kita sudah punya faktornya tuh. Lalu kita harus mencari akar-akarnya atau pembuat 0. Sehingga x min 3 dan x plus 1 kita sama dengan kan 0. X min 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3. X plus 1 juga 0, maka x-nya harus negatif 1. Mengapa demikian? Karena saat kita substitusikan x1 sama dengan 3, dapatnya 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Begitu juga dengan x2, yang nilainya min 1. Jika kita substitusikan, hasilnya adalah min 1 ditambah 1, yaitu 0. Oke, kita sudah punya penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu x1 sama dengan 3.
atau X2 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya, secara geometris, jika kita menggambarkan pada bidang kartesius, bentuk persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar geometris ini, kita dapat menentukan penyelesaian dari persamaan tersebut merupakan apa? Nah, merupakan titik potong grafik terhadap sumbu X. Di mana di sini titik potongnya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Lalu bagaimana dengan pertidaksamaannya? Nah, sebelum mempelajari pertidaksamaan kuadrat, kita harus memahami dulu, selain menggunakan pemfaktoran, ada beberapa cara lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Cara lain yang pertama, yaitu menggunakan rumus ABC. Sebelumnya, kita ingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga pada persamaan sebelumnya, kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 3. Oke, menggunakan rumus ABC, kita ingat rumus ABC adalah X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC, di mana B kuadrat min 4AC itu merupakan diskriminan per 2A. Nah, di sini kita langsung mensubstitusikan nilai A, B, dan C pada rumus ABC, sehingga didapatkan X1, 2 hasilnya adalah 2 plus minus 4 per 2. Maka X-nya didapatkan negatif 1 atau X sama dengan 3. Cara lain yang kedua adalah menggunakan kuadrat sempurna. Dengan bentuk umum yang sama, kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengetahui syarat kuadrat sempurna. Untuk nilai A sama dengan 1, maka C haruslah sama dengan B per 2 yang dikuadratkan. Sekarang kita lihat pada soal. Ternyata negatif 3 bukan setengah dari B yang dikuadratkan. Sehingga kita bisa melempar atau memindahnya ke ruas kanan. Dengan cara apa? Menambahkan kedua ruas dengan 3. Sehingga dihasilkan X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 3. Seperti ini. Lalu bagaimana? Kita harus menambahkan C atau konstanta yang baru, di mana nilainya adalah setengah dari B yang dikuadratkan. Di sini B-nya adalah negatif 2. Maka B per 2 dikuadratkan nilainya adalah 1. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Dihasilkan X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 4. Nah, kita faktorkan X kuadrat min 2X plus 1, hasilnya adalah X min 1 dikali X min 1. Atau X min 1 kuadrat. Oke, ingat saat kita akarkan kedua ruas, hasilnya adalah X min 1 sama dengan plus minus akar 4 atau plus minus 2. Kita tambahkan kedua ruas dengan 1, hasilnya X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Oke, itu adalah 3 cara untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, apa sih pertidaksamaan kuadrat? Pertidaksamaan kuadrat merupakan bentuk matematika di mana memiliki fungsi kuadrat dan tandanya bukan sama dengan, melainkan lebih dari atau kurang dari. Sekarang kita perhatikan grafik berikut. Nah, soal yang tadi ya, X kuadrat min 2X min 3. Namun tandanya bukan lagi sama dengan, melainkan lebih dari. Lebih dari apa? Lebih dari 0. Nah, jika diperhatikan pada gambar geometrisnya, X kuadrat min 2X min 3. Kita ingat ya, X kuadrat min 2X min 3 itu merupakan fx
atau biasa kita sebut dengan Y. Nah, Y-nya harus lebih dari 0. Y-nya harus lebih dari 0. Ingat, Y yang lebih dari 0 berarti berada di atas sumbu X. Sehingga kita perhatikan nih, garis pada kurva yang berada pada bidang kartesius dan letaknya di atas sumbu X berada pada X lebih dari 3 dan X kurang dari min 1. Sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Begitu juga sebaliknya, jika soalnya adalah kurang dari 0, kita perhatikan garis pada kurva yang berada di bawah sumbu X. Ternyata garis yang berada di bawah sumbu X itu berada pada X antara min 1 sampai 3. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 3. Secara grafik seperti itu. Lalu jika menggunakan konsep aljabar bagaimana, Pak? Nah, untuk menggunakan konsep aljabar kita menggunakan garis bilangan sebagai alat bantunya. Di sini untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, contohnya X kuadrat min 2X min 3 lebih dari 0. Kita asumsikan bentuknya adalah persamaan, sehingga kita harus tetap mencari akar-akarnya. Seperti cara yang tadi, kita menggunakan pemfaktoran didapatkan X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Selanjutnya, kita harus membuat garis bilangan. Garis bilangannya, ingat ya, garis bilangan dari kiri ke kanan semakin besar. Sehingga yang kita letakkan pertama adalah negatif 1. Seperti ini. Lalu yang kedua adalah 3. Oke, kita sudah punya garis bilangan nih. Lalu dibuat apa? Kita harus mencari tanda pada masing-masing interval. Caranya bagaimana? Seperti ini. Nah, kita perhatikan antara negatif 1 sampai 3, di sini ada nilai 0, X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan X sama dengan 0 pada persamaan atau pertidaksamaan atau pada faktornya. Saat X sama dengan 0, hasilnya bernilai negatif, maka kita beri tanda negatif pada interval min 1 sampai 3 yang memuat 0. Untuk X kurang dari min 1, atau daerah pada interval ini bernilai positif. Mengapa demikian? Saat kita substitusikan nilai X yang kurang dari min 1, nilai dari persamaan ini atau fungsi ini akan selalu bernilai positif. Begitu juga untuk X yang lebih dari 3. Saat kita substitusikan nilai X-nya yang lebih dari 3, maka X kuadrat min 2X min 3 juga bernilai positif. Contoh jika kita masukkan X sama dengan 5. 5 dikurangi 3 positif. 5 ditambah 1 juga positif. Positif dikali positif nilainya positif. Maka kita beri tanda positif pada daerah ini. Lalu kita perhatikan soalnya. Karena pertidaksamaannya bertanda lebih dari dan lebih itu identik dengan positif, maka yang kita beri kurung kotak adalah interval yang bernilai positif atau bertanda positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pada X yang kurang dari min 1 dan X yang lebih dari 3. Jika kita ingin menuliskan himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. HP sama dengan X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Pak, bagaimana cara membacanya, Pak? HP himpunan penyelesaian sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Oke, itu untuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi, kita harus memanfaatkan pengetahuan kita untuk mencari akar-akar pada persamaan kuadrat. Lalu diaplikasikan kepada garis bilangan dan mencari tanda pada masing-masing interval. Sehingga kita dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut.
Di sini ada satu contoh soal permasalahan kontekstual. Soalnya adalah sebuah gudang mampu menampung cadangan pangan tidak lebih dari 120 ton. Jika banyak pangan yang akan disimpan dinyatakan dengan fungsi Gx, di mana Gx itu adalah X kuadrat dikurangi 15X ditambah 20, maka tentukan nilai X agar gudang penampungan tidak overload. Nah, di sini agar tidak overload, maka Gx harus kurang dari sama dengan 120 dong. Maka kita bisa menuliskan pertidaksamaannya X kuadrat dikurangi 15X plus 20 kurang dari sama dengan 120. Selanjutnya kita buat di ruas kanan bernilai 0, maka harus kita kurangi kedua ruas dengan 120. Sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurangi 15X dikurangi 100 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan bentuk kuadratnya menjadi X kuadrat itu adalah X dikali X. Lalu bilangan, dua buah bilangan yang apabila kita kalikan menghasilkan 100 dan apabila kita jumlahkan menghasilkan negatif 15 adalah min 20 dan plus 5. Sehingga bentuknya menjadi X min 20 dikali X plus 5 kurang dari sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya atau pembuat 0, didapatkan X min 20 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya adalah 20. Kenapa demikian? Saat X 20 dikurangi 20 nilainya 0. Begitu juga dengan X plus 5 sama dengan 0, X-nya harus min 5 agar hasil penjumlahannya bernilai 0. Selanjutnya apa? Karena sudah mendapatkan akar-akarnya yaitu X sama dengan 20 atau X sama dengan negatif 5, kita bisa membuat garis bilangan dan menguji titiknya untuk memberi tanda. Oke, di sini ada negatif 5 dan 20 pada garis bilangan. Ingat bahwa antara negatif 5 dan 20 ada 0. Kita uji titik 0 pada soal, sehingga didapatkan 0 dikurangi 20 bernilai negatif, 0 ditambah 5 bernilai positif. Negatif dikali positif nilainya adalah negatif. Sehingga kita bisa memberikan tanda negatif pada interval negatif 5 sampai 20. Karena tidak ada faktor yang sama atau akar yang sama, maka identik tandanya selang-seling. Plus, min, plus. Apakah selalu seperti itu? Tidak. Ada waktunya, tidak selang-seling, plus-plus atau min-min. Saat apa? Saat persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kembar. Nilainya bisa plus-plus atau min-min. Seperti itu. Oke, karena soalnya adalah kurang dari, maka kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Apa himpunan penyelesaiannya? Yaitu antara negatif 5 dan 20. Apakah negatif 5 dan 20 ikut? Ikut. Karena di sini jendelanya berwarna coklat, tidak polos. Nah, apakah penulisan himpunan penyelesaian ini benar, Pak? Kalau jendelanya berwarna atau tidak polos, maka harusnya himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20. Apakah hasilnya berbeda? Ya, tanda sama dengan di bawah menunjukkan bahwa negatif 5 dan 20 masuk dalam himpunan penyelesaian. Atau lebih gampangnya, jika soal persamaan kuadrat memiliki tanda sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya pun akan memiliki tanda sama dengan. Mungkin itu saja untuk pertidaksamaan kuadrat. Untuk materi pertidaksamaan polinom, silakan ditunggu video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.